Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Universitas Gunung Jati Swadaya Cirebon dengan NPM 1210200085. Saya adalah mahasiswa semester 4 tingkat 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Beliau mengajar mata kuliah Manajemen Inovatif. Tujuan video ini untuk pembelajaran dapat menjadi sumber belajar tambahan bagi siswa di sekolah atau perguruan tinggi. Sasaran video ini yaitu untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin tahu tentang memperbaiki kompetensi, dan untuk masyarakat luar juga yang ingin mengetahui tentang apa sih implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yuk kita tonton sampai habis ya teman-teman. Tentang penjelasannya ada di slide berikutnya. Untuk pertemuan kelima ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini sangat dipengaruhi dengan tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Secara garis besar, kategori arti kinerja menurut para ahli, yang pertama, Bernardin 2001-143. Beliau menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Dan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Gabungan dari dua para ahli, yaitu kinerja merujuk pada pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja juga merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tapi tindakan itu sendiri. Definisi kinerja. Menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh oleh fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dan menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi atau mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan mencakup 5 hal. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, pemasaran. Ketiga, operasional.
keempat, SDM, dan kelima, keuangan. Indikator kinerja organisasi ada 7. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memenuhi metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objek dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan orientasi keberhasilan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja ada 2. Yang pertama, pendorong, dan yang kedua, penghambat. Kita akan sebutkan pendorong terlebih dahulu ya. Pendorong yang pertama yaitu audit model intelektual bertujuan memonitor dan mengatur model intelektual perusahaan. Dan yang kedua, audit model intelektual memerlukan tim yang terdiri dari ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan berikut penghambatnya. 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap efisiensi perusahaan.